pertama ada pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan suatu proses bertambahnya ukuran serta jumlah sel jaringan intraseluler, atau dapat kita artikan sebagai bertambahnya ukuran fisik serta struktur tubuh sehingga dapat diukur menggunakan satuan panjang dan juga berat. Kemudian ada perkembangan. Perkembangan merupakan hasil interaksi antara kematangan sel saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri tumbuh kembang pada anak. Yang pertama, perkembangan menimbulkan pertumbuhan. Artinya, perkembangan dan pertumbuhan itu terjadi secara bersamaan. Contohnya itu seperti perkembangan intelijensia pada anak. Itu disertai dengan pertumbuhan otak dan juga serabut saraf. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal merupakan atau menentukan perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Artinya, contohnya itu seperti seorang anak tidak mungkin bisa berjalan tanpa dia bisa berdiri terlebih dahulu. Makanya pada tahap awal ini merupakan masa kritis untuk menentukan perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan memiliki kecepatan yang berbeda. Sebagaimana pertumbuhan, perkembangan fisik juga mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, pertumbuhan dan perkembangan itu saling berkorelasi. Maksudnya di sini, jika pertumbuhan terjadi secara cepat, maka perkembangan juga akan terjadi secara cepat. Kemudian yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan itu mempunyai pola yang tetap. Kemudian yang kelima, perkembangan mempunyai pola yang tetap. Nah, perkembangan di sini mempunyai dua pola, yaitu yang pertama pola sefalokaudal, yang mana perkembangannya itu awalnya terjadi di kepala, kemudian menuju ke arah kaudal atau anggota tubuh. Kemudian yang kedua ada pola proximodistal. Nah, pada pola ini perkembangan terjadi pertama pada anggota gerak, kemudian menuju ke jari-jari. Yang terakhir, perkembangan memiliki pola yang berurutan. Yang terakhir, perkembangan mempunyai tahap yang berurutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama ada faktor dalam atau internal. Yang pertama ada ras atau etik, kemudian keluarga, kemudian umur, jenis kelamin, genetik, dan kelainan kromosom. Yang kedua ada faktor luar atau eksternal, terdiri dari faktor prenatal, kemudian ada faktor persalinan, dan yang terakhir ada faktor pasca persalinan. Periode tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur, saling berkaitan dan berkesinambungan, yang dimulai sejak awal konsepsi sampai dewasa. Tumbuh kembang anak terbagi dalam beberapa periode. Berdasarkan beberapa kepustakaan, maka periode tumbuh kembang anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa prenatal atau masa intrauterin, di mana masa janin dalam kandungan. Yang kedua, masa bayi atau infansi, yaitu umur 0 sampai 11 bulan. Yang ketiga, masa anak di bawah 5 tahun atau anak balita, umur 12 bulan sampai 59 bulan. Yang terakhir ada masa anak prasekolah, yaitu anak umur 60 bulan sampai 72 bulan. Pertumbuhan fisik pada anak itu ada dua. Yang pertama, pertumbuhan janin intrauterin dan pertumbuhan setelah lahir. Pada pertumbuhan janin intrauterin, di mana pertumbuhan ini paling pesat yang dialami seseorang dalam hidupnya. Dan pada kehamilan 9 sampai 40 minggu, di mana pertumbuhan ini berjalan sangat cepat dan organ-organ janin mulai berfungsi. Pertumbuhan setelah lahir, di mana pada umur 8 minggu berat janin hanya 1 gram dengan panjang 2,5 cm, sedangkan pada umur 12 minggu berat janin 14 gram dan panjang 7,5 cm. Jenis kelamin bisa dikenali pada akhir trimester. Selanjutnya, pada umur kehamilan 16 minggu, di mana berat janin mencapai 100 gram dengan panjang 17 cm, dan pada umur 20 minggu berat janin mencapai 500 gram, dan pada
umur 28 minggu, berat janin mencapai 1000 gram dan panjang 35 cm. Dan pada umur 8 bulan berat janin mencapai 1500 gram. Sedangkan pada umur 9 bulan di mana rata-rata bayi dilahirkan dengan berat badan 3200 gram dan panjang 50 cm dan lingkar kepala 3 cm.